Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang pertama dari kitab Al-Ibana As-Sughra ini, bab tentang al-manhaj atau al-minhaj dan al-ittiba. Kemudian sebagai penutup di halaman 76, penutup bab pertama, ya, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, qad ataina ya akhi rahimakallah wa nafa'ana wa iyyaka bil ilmi wasta'malana bihi wa waffaqana li sunnati wa amatana 'alaiha. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah di sini menutup bab pertama dengan ucapan doa yang pertama. Kata beliau, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan Anda dengan ilmu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mematikan kita di atasnya. Doa yang sangat luar biasa, yang di situ ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, beliau menegaskan kepada kita pentingnya doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa huwa al-ibadah. Doa ini merupakan senjata al-muslim. Selayaknya setiap muslim muslimah senantiasa menengadahkan kedua tangannya kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, selalu butuh kepada Allah dalam segala urusan, yang kecil maupun yang besar, dikala susah maupun senang. Banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang beliau ingin tegaskan kepada kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Di antaranya masalah al-ilmu. Ya, kita wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Dan Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Belajar itu usaha atau salah satu usaha. Kita sekarang mengkaji kitab ini dalam rangka mempelajari ilmu. Ya, mempelajari ilmu terutama tentang akidah as-salaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga manhaj as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tidak cukup hanya belajar. Hanya rajin belajar, tekun belajar. Banyak minta kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat saja berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bahkan kata para ulama, Rasul tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan kecuali tambahan al-ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, perintah Allah kepada Rasulnya. Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan kepadaku al-ilm. Bukan ditambahkan harta atau kedudukan, tidak. Namun al-ilm. Ini pentingnya al-ilmu. Intinya sekali lagi, jangan pernah lupa doa. Harus menggandengkan antara usaha dan doa, minta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Ikilha wa tawakkal. Ikat untamu dan tawakallah kepada Allah. Ini sejatinya hidupnya seorang muslimah. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Berusaha dan bergantung kepada Allah. Jangan sampai hanya berusaha saja tanpa bergantung kepada Allah. Ini syirik. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar, bergantung kepada usaha sendiri, itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab ala diwas sabab qadhun fil akal. Sedangkan meninggalkan sebab yang itu memang merupakan sebab yang dibolehkan, maka itu petunjuk tentang kekurangan akalnya. Seperti yang sudah sering kita tekankan, di kala pandemi seperti ini, kita berusaha menyelamatkan diri dari virus corona dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, menjauh dari kerumunan dan seterusnya. Ini usaha. Ya. Namun tidak cukup hanya usaha, harus bertawakal kepada Allah. Bergantung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah. Demikian pula tidak boleh hanya menggantungkan keselamatan kepada Allah tanpa usaha. Nah, tawakal kepada Allah, tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak dan seterusnya, nggak usah melaksanakan protokol kesehatan, tawakal kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi tadi menunjukkan akan kekurangan akal orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Demikian pula kita dalam talabul ilmi. Kita wajib semangat dalam talabul ilmi terutama tentang al-aqidah. Namun jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Doa wa doa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping juga usaha yang keras. Kemudian di situ ada pelajaran berharga juga tentang masalah
manfaat al-ilmu. Wa nafa'ana wa iyyaka bil ilmi. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan al-ilmu. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Beliau ingin menyampaikan kepada kita pentingnya al-ilmu. Ya. Al-ilmu, kata Imam Al-Bukhari, qoblal qoli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Jangan nge-share, jangan asbun, jangan askom tanpa al-ilmu. Ya, seperti yang kita posting beberapa saat yang lalu tentang ucapan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala tentang masalah bahayanya orang-orang yang berbicara tentang sirah nabawiyah tanpa al-ilm. Asal comot sirah nabawiyah tanpa ilmu, seperti kelompok harakah, kelompok harakiyin, membolehkan penculikan, pembunuhan terhadap orang-orang kafir, ya. Dengan dalil kata mereka ada dalam sirah nabawiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini asbun saja, asal comot, asal berdalil dengan sirah nabawiyah tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi kita semuanya untuk kita selalu betul-betul semangat belajar ilmu agama dan sekaligus tidak boleh kita berbicara, kita berkomentar kecuali di atas al-ilmu. Ilmu yang berdasarkan tadi kalau Allah, firman Allah, sabda Rasul SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan ucapan para as-salafus saleh. Jangan asal kita mengukir tulisan yang indah di medsos kemudian kita share tanpa kita tahu betul ataukah tidak ucapan tersebut. Sesuaikah dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat atau dengan ucapan para ulama ahli sunnah, atau hanya itu rekayasa akal pikiran kita yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Al-ilmu wal ilmu. Ya, sekali lagi harus betul-betul ahlu sunnah wal jamaah menunjukkan inilah kehidupan ahlu sunnah selalu diiringi oleh ahli ilmu, bukan ngawur, bukan asbun, bukan askom, ya, atau asal posting dan seterusnya. Harus betul-betul selektif. Wa iyyaka wa nafa'ana wa iyyaka bil ilmi. Ya. Kita juga setiap pagi dianjurkan membaca zikir. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mohon kepada Allah agar ilmu tersebut bisa kita amalkan. Inilah jihadun nafsi. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi ada 4 tahapannya. Yang pertama belajar ilmu agama, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwakannya, dan yang keempat bersabar di atasnya. Al-ilmu wal al-amal, al-ilmu nafi' wal amalu as-salih, itulah as-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Kemudian kata beliau, wa wafaqana li sunnah wa amatana 'alaiha, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita ittiba'u as-sunnah. Ini juga isyarat bahwasanya ilmu harus di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu kalam, bukan ilmu yang bersandar kepada akal yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Minta taufik untuk ittiba'u sunnah. Bukan malah nyinyiri ittiba'u sunnah, bukan nyinyiri seruan kepada ittiba'u sunnah. Ini para salafus saleh selalu menganjurkan untuk ittiba'u as-sunnah. Karena kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnahnya Rasul itu ibaratnya seperti
kapal atau perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja, barang siapa yang berada di atasnya, yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharqa wa halak. Namun barang siapa yang menjauh dari kapal perahu tersebut, dari sunnah Rasulullah SAW tersebut, maka dia akan tenggelam dan akan binasa. Naudzubillahi min dzalik. Wa wafaqana li sunnah wa amatana 'alaiha, dan agar Allah mematikan kita di atas as-sunnah. Ini doa dari Imam Ibnu Battah Al-Kubai rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasul, di atas sunnah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada isyarat untuk kita istiqomah, konsisten di atas as-sunnah. Tidak mencela-mencela, tidak berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Meskipun banyak onak dan duri, meskipun banyak musuh, meskipun banyak orang yang hasad, iri dan dengki, meskipun banyak orang-orang yang memusuhi, membuli dan seterusnya, istiqomah. Di samping kita berusaha, kita juga mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Beliau sekali lagi menutup bab pertama ini dengan diawali dengan doa, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan agar kita diberikan taufik untuk ittiba'us sunnah dan istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Kemudian kata beliau, qad ataina ya akhi rahimakallah wa nafa'ana wa iyyaka bil ilmi wasta'malana bihi wa wafaqana lis sunnah wa amatana 'alaiha bi jumalin min aqawilil ulama wa akhbaril mustafa sallallahu alaihi wasallam fit tahdhiri wat takhwifi wal i'dzari wal indari minal wuqu' fil bid'ati. Kami, yaitu kata penulis, telah membawakan, menyampaikan kepada kalian beberapa ucapan para ulama dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai poin yang terakhir ya, kita baca itu sampai 239 ucapan Rasul, atau bahkan dari ayat Al-Quran, sabda Rasul, ucapan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf. Di bab pertama ini Imam Ibnu Battah Al-Kubai rahimahullah telah menyampaikan kepada kita 239 sekali lagi ucapan para ulama wa akhbaril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Belum mulai dari ayat, hadis, kemudian ucapan para sahabat di antara khulafa ar-rasyidin, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga menegaskan kepada kita, ittabi'u, ikutilah ucapan para sahabat Rasul SAW, para tabi'ut tabi'in, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang mereka telah sampaikan mencukupi apa yang kita butuhkan. Maka jangan menyimpang dari ajaran mereka. Kata para ulama salaf juga, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib bagimu berpegang teguh dengan ucapan para ulama salaf meskipun engkau ditolak oleh manusia, dimusuhi, diusir oleh manusia. Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Dan hati-hati dengan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan manusia meskipun dihiasi dengan retorika-retorika yang indah, kalau menyelisihi ucapan salaf tersebut. Ini manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun, ini yang harus kita ikuti, kita pegang erat sampai mati. Jangan menyimpang dari ajaran
para salafu as-salih, terutama dalam masalah al-aqidah. Kata beliau, kami telah membawakan sebagian dari ucapan para ulama dan hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama fit tahdzir, dalam masalah tahdzir wa takhwif, memberikan rasa takut, wal i'dzar wal indar, peringatan dari jatuh ke dalam kebid'ahan. Di sini kesimpulan dari bab pertama ini, yaitu beliau membawakan ayat hadis Rasul, ucapan para salafus saleh untuk mentahdzir kita, memperingatkan kita dari bahaya al-bid'ah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Menjauh dari al-bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Atau setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama ini. Rasul yang mengatakan, kulla bid'atin dhalalah. Maka salafus saleh pun memperingatkan kita dari bahaya al-bid'ah. Wa ma umiru bihi minat tamasuk bis sunnah. Dan ayat, hadis, ucapan para salafus saleh yang telah dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Albani rahimahullah, juga ada perintah untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini harus betul-betul kita jalankan. Tamasuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, menjauh dari kebid'ahan. Wa tahafut laha, menjaga sunnah Rasul, sunnah khulafar rasyidin. Wal iqbal alaiha, betul-betul antusias untuk mengamalkan, mendakwahkan. Demikian pula sebelumnya mempelajari sunnah Rasul, sunnahnya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mujanabati man khalafaha, dan menjauh dari orang-orang yang menyelisih sunnahnya Rasul, sunnah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-bara, berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang, siapapun mereka. Ya. Berapa saat yang lalu ada yang ngirimi saya video tentang salah satu oknum yang katanya mengaku teman ana, tapi menyimpang dalam masalah akidah wal manhaj. Maka kita katakan, kita berlepas diri dari semua yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, teman dia, murid dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Kita berlepas diri dari setiap orang yang menyimpang dari akidah dan manhaj para salafu as-salih. Al-wala wal bara, kata Rasul, autsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mujanabati man khalafaha, dan berlepas diri, menjauh dari orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mubayyanati man kharaja anha, menjauh dari orang-orang yang keluar dari sunnah Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wala wal bara karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah yang menyimpang dibela mati-matian. Naudzubillahi min dzalik. Yang benar dijauhi. Naudzubillahi min dzalik. Yang menyimpang dari akidah Rasul, dari akidah para sahabat, dibela-bela matian. Ini orang-orang yang menjauh dari ajaran Rasul. Rasul mengajarkan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Namun kok malah membela yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya membenci, memusuhi yang menyeru kepada ajaran Rasul, akidah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terbalik. Ini memutarbalikkan fakta. Naudzubillahi min dzalik.
wa mubayyanati man kharaja anha bima ittajahalana rasmuhu. Ya. Sesuai dengan apa yang telah kami tuliskan, wasahula alaina dzikruhu, yang mudah bagi kami untuk menyebutkannya, mimma fi ba'dihi kifayatun wa ghina, yang itu insyaallah sudah cukup liman ahabballahu azza wa jalla khairahu, bagi yang Allah berikan, anugerahkan kebaikan kepadanya. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan, pahamkan dalam urusan agama, terutama dalam masalah akidah wal manhaj ini. Ya. Apa yang beliau sampaikan dalam bab pertama ini tentunya hanya sebagian dari athar salaf. Masih banyak athar para salafus saleh yang berkaitan dengan manhaj wal ittiba seperti ini. Tentang tahdzir terhadap ahli al-bidah dan dari kebid'ahan. Ya, namun kata beliau, insyaallah sebagian ini sudah cukup bagi yang Allah berikan kepadanya kebaikan. Wa kana biqalbihi itahya. Ya, dan ada kehidupan di dalam hatinya. Allah berikan kehidupan di dalam hatinya. Ini ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, penutup bab pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita masuk bab yang kedua, ada pembukaan juga di sini. Bab kedua ini masuk pada pembahasan al-aqidah wa tauhid. Ya, di sini wallahu alam Syekh Ali bin Hasan yang istilahnya memberikan curahan perhatian terhadap kitab ini, membuat bab al-aqidah wa tauhid, tentang akidah wa at-tauhid. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, wa nahnu al-an dzakiruna syarh sunnah. Kami sekarang akan menjelaskan tentang as-sunnah. As-sunnah di sini mencakup masalah al-aqidah dan juga tentang masalah al-ibadah dan tentang masalah al-akhlak nantinya. Sudah sering kita sampaikan, kata-kata as-sunnah itu ada beberapa definisi. Yang pertama, as-sunnah bisa bermakna umum, yaitu jalan hidupnya Rasulullah SAW secara umum. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, yaitu jalan hidupku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Yaitu yang masuk dengan sunnah tersebut jalan hidupnya Rasulullah SAW secara umum. Yang kedua, as-sunnah bermakna al-hadis, sinonimnya al-hadis. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah, Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadisku. Yang ketiga, as-sunnah bermakna al-mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sebagaimana yang diistilahkan oleh ulama fiqih atau al-fuqaha. Ya. Hukum misalnya salat tahiyatul masjid adalah sunnah, maksudnya mustahab. Ya. Puasa Senin Kamis itu sunnah, maksudnya mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Dan yang keempat, arti as-sunnah adalah al-aqidah. Ya. Sebagaimana para ulama as-salaf ketika menulis kitab-kitab masalah akidah, beliau mereka menyampaikan as-sunnah di situ maksudnya al-aqidah. Kitab misalnya Syarh Sunnah Imam Barbahari, Ushul Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim dan seterusnya. Ini semuanya tentang al-aqidah. Maksudnya akidah yang di atas sunnah Rasul yang menyelisih akidah al-bid'ah atau akidahnya ahli al-bid'ah. Ya. Wa nahnul an dzakirun syarh sunnati wa wasfaha wa ma hiya fi nafsiha. Ya, kami akan menyampaikan tentang as-sunnah, yaitu terutama dalam bab yang kedua ini berkaitan dengan
al-aqidah wa tauhid. Dan ini yang beliau prioritaskan. Setelah menjelaskan manhaj beliau jelaskan tentang masalah aqidah wal manhaj. Ya. Atau beliau jelaskan tentang al-aqidah dan at-tauhid. Ya, ini sama dengan yang pernah kita isyaratkan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah sebelum jauh-jauh menyampaikan masalah akidah, beliau menyampaikan manhaj beliau dalam berakidah, yaitu al-iqtida bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim wa tarkul bid'ah. Beliau mengatakan ushulus sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah akidah menurut kami adalah mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh mereka, mengikuti ajaran mereka dan meninggalkan bid'ah dan ahli al-bid'ah. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah al-Ghubari rahimahullah taala. Wa malladhi idza tamassaka bihil abdu wa danallahu bihi summiya biha. Yang barang siapa dari hamba-hamba Allah berpegang teguh dengan sunnah tersebut, yaitu utama tentang masalah akidah di sini, dan dia beragama dengannya, maka dia termasuk golongan ahli sunnah. Wastahaqqad dukhul fi jumlati ahliha, maka dia termasuk dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sering kita sampaikan, ukuran orang itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah kalau mengikuti akidah Rasul dan akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah tadi. Setelah beliau menyampaikan masalah manhaj tadi, beliau sampaikan bahwasanya yang akan beliau sampaikan itu berkaitan dengan usul, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang barang siapa berpegang teguh dengannya, dia termasuk ahli sunnah, dan barang siapa yang menyimpang, maka dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka sudah sering kita sampaikan tolak ukur orang itu dikatakan ahli sunnah atau ahli bidah dari akidah. Ya, seperti yang pernah juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, ketika beliau ditanya tentang kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah, kata beliau kalau menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah atau masuk ke dalam kebid'ahan. Ya. Sekali lagi, ini yang harus kita pahami, mana tolak ukur ahli sunnah wal jamaah, atau dikatakan orang itu ahli sunnah ataupun ahli al-bidah. Nah, wa ma in khalafahu aw syai'an minhu dakhala fi jumlati ma'ibna, dan barang siapa menyelisihi sunnah tersebut, menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah, ya, usulus sunnah, maka dia tergolong ke dalam orang-orang yang kami telah mencelahnya, yaitu dari golongan ahli al-bidah. Wa dzakarna wa hadarna minhum min ahli al-bidah wa zagh, termasuk dari golongan ahli bidah, orang yang menyimpang yang telah kami tahdzir, yaitu dalam bab yang pertama. Mimma ajma ala syarhina lahu ahlul Islam, sebagaimana telah disepakati oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang disepakati oleh para salafus saleh. Ya, adapun kalau al-bidah menyelisihi, maka penyelisihan mereka tidak dianggap, ya, karena mereka menyelisihi ijma' para salafu as-saleh. Contoh misalnya ijma' ahli sunnah, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, ijma' salaf ahli sunnah wal jamaah melarang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Haram memberontak terhadap pemimpin muslim bagaimanapun kezaliman. Ini ijma'. Kalau ada ahli bidah yang menyelisih, maka penyelisihan itu tidak dianggap sama sekali. Demikian pula tentang masalah tauhid asma wa sifat, wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentakwilkannya, mentahrifnya atau mentaktilnya, tanpa mentafid maknanya. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Yang menyelisihinya ahlul bidah. Ya. Ini sekali lagi akidah wa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya.
mimma ajma ala syarhina lahu ahlul Islam wa sairul ummah mudba'atsallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila waqtina hadza. Ya, yang telah disepakati oleh kaum muslimin sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sampai waktu zaman kita ini, yaitu zamannya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dan sampai zaman kita ini, abad ke-15 ini, dan juga sampai akhir zaman, ijma' al-sunnah tetap itulah yang hak, yang menyelisihinya itu batil. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini harus betul-betul kita pahami bersama. Pegang erat akidah al-sunnah, pegang erat ajaran para salafus saleh terutama tentang masalah al-aqidah ini. Karena yang menyelisihinya pasti sesat, menyesatkan, pasti tidak di atas sunnah, pasti di atas kebid'ahan, dan dia tergolong ahlu al-bid'ah. Maka inilah pentingnya kita terus belajar akidah, dan sekali lagi mohon ketetapan kepada Allah agar kita terus di atas sunnah, di atas akidah al-sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan awal dari bab kedua ini, halaman 81, tentang al-iman. Tentang masalah al-iman. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, fa'awwalu ma nabda' bi dzikrihi min dalik dzikru maftaradallahu azza wa jalla ala ibadihi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala fihi kitabahu wa huwal imanu billahi azza wa jalla. Dan pertama kali yang akan kami sebutkan di sini dalam bab kedua tentang akidah wa tauhid, yaitu tentang apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dan yang Allah utus dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Apa itu? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang at-tauhid, rukun iman yang pertama, yang juga merupakan rukun Islam yang pertama, kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini juga mengisyaratkan, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah juga ingin mengajarkan kepada kita, ini juga merupakan salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, memprioritaskan masalah at-tauhid, masalah al-imanu billah. Dalam masalah at-ta'allum, dalam masalah at-ta'lim, belajar dan mengajar, ini yang diprioritaskan oleh ulama as-salaf, ulama al-sunnah wal jamaah, tentang at-tauhid. Demikian pula dalam masalah ad-da'wah, prioritaskan, utamakan masalah at-tauhid. Ini sebetulnya sekali lagi ciri khas al-sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah, Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru at-tauhid. Al-Firqatun Najiyah itu memprioritaskan masalah at-tauhid. Dan ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Tidaklah yang menyimpang darinya kecuali sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kata Syekh Shalih bin Fauzan ketika beliau membantah orang-orang yang tidak mau dakwah kepada tauhid atau tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Beliau mengatakan yang nggak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak jatuh ke dalam kesyirikan, kata beliau itu menunjukkan kerusakan manhajnya dalam berdakwah. Jangan tertipu dengan gelar doktor dan seterusnya kalau dia nyinyiri dakwah at-tauhid atau para pembiu-pembiunya, na'udzubillahi min dzalik. Ikuti jejak para salafus saleh seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kami memulai bab ini dengan al-iman billah, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yang mana Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya, ya ayyuhan nasu' budu rabbakum,
Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ini ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah. Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Perintah kepada at-tauhid. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Makanya kata Imam Ibnu Battah Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pertama kali yang kami sampaikan di sini tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya, itu perintah masalah at-tauhid, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul seruannya an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun Rasul di kota Mekah, dakwanya tentang tauhid dan tauhid. Bahkan 10 tahun pertama beliau dakwah di Mekah tidak ada seruan kecuali kepada tauhid. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, dan juga Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau. Seperti ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tadum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayat ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab, maka jadikan seruanmu, dakwahmu pertama kali tentang syahadat la ilaha illallah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, ya, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya, dengannya Allah menurunkan kitabnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'humul kitab. Dahulu manusia umat yang satu, yang bertauhid. Ketika mereka jatuh ke dalam kesyirikan, Allah mengutus para nabi sebagai pembawa, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dan Allah menurunkan kitabnya. Untuk apa? Menyeru umat kepada tauhid. Bahkan Al-Quran kulluhu tauhid, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan kalau kita perhatikan lagi Al-Quran, intisarinya ada pada surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan Al-Fatihah ummul kitab, ummul Quran, induknya Al-Quran, karena intisari dari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah, kata para ulama, intisarinya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. At-tauhid. Ya, maka sekali lagi, sungguh bodoh orang-orang yang nyinyiri tauhid atau dakwah tauhid. Sungguh sesat mereka-mereka yang nyinyiri dakwah tauhid. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Wa huwal imanu billahi azza wa jalla, yaitu iman kepada Allah azza wa jalla. Dan kata para ulama, iman kepada Allah mencakup iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Ya. Intinya sekali lagi, ini prioritas dakwah ahli sunnah wal jamaah, at-tauhid wa tauhid. Kemudian apa makna iman? Ya, maknahu at-tasdiqu bima qalahu wa amara bihi wa aftaradahu wa naha anhu min kulli ma jad bi rusulu min indihi wa nazat fihi al-kutub wa bidzalika arsalal mursalin. Makna al-iman billah yaitu membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, membenarkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah diajarkan oleh para rasul yang diturunkan di dalamnya kitab-kitabnya, dan Allah mengutus para rasul-rasulnya yang tercantum dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad SAW kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini ajaran Islam yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Ya.
Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mendefinisikan Islam dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, beliau mengatakan al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada perintahnya serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini kata para ulama, al-Islam bima'nal am, Islam yang bermakna umum, yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Semua para nabi, para rasul membawa satu agama, yaitu Islam dengan makna yang kita sampaikan tadi. Islam yang dibangun di atas tauhid, dibangun di atas al-bara', berlepas daripada kesyirikan. Ya, makanya Rasul SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, inna ma'asyaral anbiya ikhwatu Allah dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi, agama kami itu satu, bapak kami satu, namun ibu kami banyak. Dalam artian agama para nabi yaitu satu agama tauhid yang menyeru kepada ani'budullah wastanibu at-taghut. Sedangkan syariat-syariat mereka berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Namun intinya sekali lagi, ini yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Battah Al-Lubbai rahimahullah tentang al-imanu billah. Ini yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya, yang Allah cantumkan dalam semua kitab-kitabnya. Ajaran untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita lanjutkan soal jawab setelah al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi dengan soal jawab. Yang pertama, apabila seorang imam di musholah atau di masjid saat sholat wajib, tapi makmumnya itu anak kecil dan tidak ada orang dewasa, dan anak kecilnya ini sholat tapi sambil bercanda, apakah imamnya tetap dapat pahala sholat berjamaah di masjid tersebut? Insya Allah dapat, ya, karena juga ini mengajarkan anak-anak tersebut untuk sholat berjamaah, meskipun ya namanya anak kecil ya demikian. Namun insya Allah dia akan dapat pahala. Apa tetap dijauhi bila ada keluarga yang menyimpang, sedangkan menyambung silaturahim bagian daripada sunnah atau syariat? Kalau memang orang itu menyimpang karena kejahilannya, ketidaktahuannya, maka dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Namun kalau dia betul-betul memang wataknya demikian menyimpang, bahkan mempengaruhi yang lain, bahkan istilahnya melecehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi tali silaturahim. Dalam artian jauhi. Itu tidak bertentangan dengan tali silaturahim, karena para salafus saleh juga mengajarkan hal demikian. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar salah satu dari keluarganya menghina, melecehkan sunnah Rasul, beliau pun memboikotnya, ya, tidak mau berbicara dengannya. Intinya sekali lagi, kalau memang kerabat keluarga tersebut masih bisa dinasihati, paling tidak mau mendengarkan nasihat kita, ya, tidak menyeru kepada kesesatannya, tidak menghina ajaran Rasul SAW, maka ya, kita tetap nasihati, dekati dengan cara yang lemah lembut, menasihatinya, mendakwahinya. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah dengar orang ingin menyuwuk kerabat. Nyuwuk itu mungkin bahasa ya ruqyahnya kalau syar'inya, ya, dengan memberikan foto atau nama orang yang akan disuwuk tersebut. Ini dukun, ya, dukun-dukun paranormal yang wajib untuk kita menjauhi orang tersebut dan menjauhkan umat dari mereka. Meskipun label-labelnya dikatakan syar'i dan seterusnya, kalau seperti ini caranya, ini sekali lagi, ini sama dengan praktek-praktek dukun paranormal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab, ya, intinya tentang mengkritik menteri, ya. Maka kalau dalam artian mengkritik sampai menyebutkan namanya dengan jelas-jelas, dia mencelahnya atau
menasihati di hadapan umum, ini seperti yang sudah pernah kita posting dari ceramah Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, tidak boleh mengkritik pemerintah yang dalam hal ini adalah menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden atau pemimpin kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan itu kelakuannya kelompok Al-Khawarij. Nah, yang terakhir, kitab apakah yang menjelaskan tentang makna kekufuran serta pembagiannya, dan yang kedua kitab tentang bid'ah secara terperinci. Kalau mungkin dari ulama-ulama masyayikh di abad ini, di zaman ini, tentang masalah kekafiran, misalnya juga masalah takfir, ada bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala yang berjudul At-Takfir wa Dhawabituh. Itu juga disebutkan tentang macam-macam kekafiran dan juga tentang orang-orang kafir dengan pembagiannya. Ya, demikian juga tentang dhawabit takfirnya. Alhamdulillah ini sudah kita terjemahkan, ya, sudah kita terjemahkan buku Dhawabit Takfir karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Demikian pula kalau mau tambahannya, silakan lihat Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah karangan Syekh Khalid Al-Ambari. Di situ juga ada penyebutan tentang masalah kekafiran dengan macam-macamnya serta tentang masalah At-Takfir wa Dhawabituhu. Alhamdulillah juga ini sudah pernah kita terjemahkan. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu sudah kita terjemahkan kitab Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah karangan Syekh Khalid Al-Ambari. Kalau masalah al-bid'ah, mungkin kalau dari ulama kontemporer atau ulama sekarang, seperti bukunya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala tentang usulu al-bid'ah. Ya. Ini juga sangat bagus sekali kalau dipelajari. Demikian pula bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang berkaitan dengan mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-ahwa wal bid'ah, yang sering kita nukil terutama dalam kajian-kajian kita ini. Ya. Adapun kalau yang ulama terdahulu, mungkin bisa lihat kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, dan masih banyak yang lainnya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.